Jakarta daripada yang di Bandung. Ya di sini benar-benar adalah suatu berkah buat saya supaya akhirnya saya bisa bertemu dengan PMSM Bandung, dan insya Allah kalau saya diberi kesempatan ya nantinya ada yang bisa dikolaborasikan bareng dengan PMSM Indonesia untuk cabang Bandung ini. Mungkin gitu aja. Generasi. Kembali lagi, kalau saya juga makin sini makin berpikir juga sebenarnya kita itu harus berpikir secara timing juga, bahwa Gen Z, Gen X, Gen Y, Boomers itu semuanya manusia sebenarnya. Yang harus kita pikirkan adalah kita harus punya satu common ground yang sama. Jadi apapun generasinya, sebenarnya kalau menjadi orang baik itu is a must, gitu. Menghormati orang lain is a must, gitu. Apapun generasinya gitu ya, terlepas Gen Z atau apa gitu. Nah, ini yang harus kita saling sadar sebenarnya. Kalau kita misalkan ya agar kita terakhir lebih dahulu, mungkin kita mau berlapang dada untuk bisa menurunkan kita punya ekspektasi kepada yang lebih muda. Yang lebih muda pun sama gitu. Dia juga harus meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan kan juga lebih tinggi lagi. Kan itu yang selalu diajari guru-guru kita juga dari kita kecil. Hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda, kan begitu ya sebenarnya. Jadi silih asah silih asuh gitu. Jadi apapun generasinya, balik lagi, yuk kita ngomong common ground yang sama. Kita harus jadi orang baik, kita harus bisa memberikan dampak buat orang lain, dari mulai keluarga kecil kita, orang tua kita, mungkin ke masyarakat, dan juga mungkin akhirnya bisa ke negara gitu ya. Jadi oke, kita gabung yuk bareng-bareng sesuatu karya yang lebih baik, apapun generasinya. Karena yang paling penting divergent, jadi diversity itu yang paling penting. Jadi dengan segala kemampuannya kita nggak bisa, dan dia pun tidak bisa seperti kita juga, dan kita juga tidak boleh dipaksa seperti dia tidak boleh dipaksa seperti kita. Gitu. Akhirnya kita berkumpul ya seperti ada Avengers saja, ada yang Iron Man, ada yang Hulk gitu ya, ada yang macam-macam gitu kemampuannya. Captain America juga nggak bisa terbang gitu, tapi kepemimpinannya begitu bagus gitu ya. Dan itulah kita harus bikin generasi satu sama lain menjadi sebuah tim yang namanya The Avenger. Itu dari saya. Bulan puasa, jadi diawali dengan satu ini ya, HR meet and talk. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan buka puasa bersama dengan seluruh anggota dan berkolaborasi dengan Mindset Indonesia. Itu yang saya berikan apresiasi lah untuk PMSM Indonesia. Terima kasih. Orang usia senior untuk posisi tertentu tetap ada batasannya, Tinggal kita mau melihat, kalau kita lihat ke depan sejauh mana sih bisa kita training, bisa kita apa ya. Untuk hal tertentu bisa memang, tapi untuk teknologi menurut saya lebih gampang kita cari Gen Z karena memang udah zamannya berbeda. Nah, pertanyaannya tinggal bagaimana caranya attract talent. Nah, ini talent management nih, teman-teman HR jago banget soal ini, talent management. Apakah kita mencari ya, karena kami juga melatih perusahaan-perusahaan kelapa sawit misalnya MT, itu curhatannya di situ kan. Udah kita sekolah jauh-jauh S1 balik lagi ke hutan gitu. Kayak ini MT sawit itu kan dari orang-orang dari daerah-daerah sama orang tuanya berjuang disekolahkan jauh-jauh ke kota, ujung-ujungnya balik lagi ke kebun. Itu problemnya, challenge-nya. Memang pengembangan talenta ini bisa jadi gimana, mungkin kerjasama dengan sekolah-sekolah dari 100% mungkin sekian persen ya, mungkin kalau terkait ini saya nggak punya data lebih detail, mungkin Om Rangga atau yang biasa menciptakan talent management pasti bisa, tapi intinya adalah terkait teknologi menurut saya perlu menggunakan Gen Z. Tinggal problemnya susah nyarinya. Nah, ini yang perlu di solve. Apakah kerjasama dengan sekolah tertentu, apakah ada penawaran tertentu, cara iklannya, atau gimana, apakah diikat dengan beasiswa atau apa supaya mereka mau setelah lulus ke kita magang dulu, dimudahkan magangnya, di training, di apa segala macam. Memang investasi yang selalu gontok-gontokan antara CEO dan CFO yang punya duit dan pimpinan yang punya duit bilang, kamu nge-training anak-anak muda, udah di training terus pergi kan gitu. Membuktikan mereka itu berhasil dengan cara mereka.
tapi kita yakinkan ada cara baru yang lebih efektif. Tetapi yang paling penting adalah juga lead by example. Kita harus memberikan contoh, itu memimpin dengan contoh, bahwa dengan bukti. Seperti tadi film tadi, video tadi, walk the talk kalau kata orang itu ya, betul. Walk the talk ya, walk the talk. Kita tetap speak by data. Nah, mereka itu akan paham sebetulnya, tidak ada kesulitan. Sebetulnya antara generasi itu, saya baca buku Leading Across Generation, itu salah satu pengarangnya Pak Pambudi. Pak, ada 9 orang kalau nggak salah yang ngarang buku itu. Itu bagus. Bagaimana memimpin multi generasi yang perlu empati, perlu contoh, perlu pengertian. Seperti tadi kita bagaimana melid Gen Z itu dan menyatukan antara generasi sebelumnya, itu sebenarnya tidak sulit-sulit amat. Yang penting adalah kita juga ingat lead by example. Jadi yang ada dan kami tertahan juga dengan generasi yang sudah istilah Pak Sulman tadi kolonial. Nah, itu pun punya kesulitan kami Pak, karena sekarang saat ini kan kesulitan tenaga kerja yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Jadi kami kan inovasi dengan mesin-mesin baru. Nah, kesulitan yang kami hadapin adalah generasi yang tanda kutip kolonial ini paling nggak mau kalau dirubah. Jadi dia sudah biasa dengan kenyamanan, misalnya ngetik dengan gunting manual, terus ngangkat-ngangkat karung teh yang beratnya mungkin sekitar 30 kilo dipikul, katanya lebih cepat, lebih praktis. Dia nggak mau pakai mesin, tinggal dipencet, muter, pindahin dari truk ke kayak mesin yang jalan itu kelamaan, mendingan langsung diturunkan ke pundaknya, langsung dioper ke baknya gitu. Jadi tidak, kami minta pandangan dan solusi juga mengatasi generasi yang tanda kutip kolonial tadi, karena harusnya kan ada cara mereka juga mau diajak untuk berubah sedikit-sedikit begitu. Growth mindset gak otomatis bertumbuh, sama seperti tanaman. Memang kita sebagai HR practitioner harus membantu itu bertumbuh, sama seperti anak saya. Salah satu kesalahan kita tuh, kalau saya juga saat lupa, misalkan anak saya bilang, ih kamu pinter ya, kamu anaknya pinter banget, pinter. Tapi kalau cuma pinter, itu tanpa sadar kita membangun fixed mindsetnya dia. Jadi dia mempertahankan pinter itu dengan cara apapun supaya seolah-olah saya pinter. Nyontek pun nggak apa-apa, karena saya pinter nyontek, pinternya. Salah satu caranya tentu salah satu dengan pelatihan mengajarkan growth mindset. Salah satunya kalau gini, leadernya juga harus di training, diberikan improvement leader dan orangnya. Salah satunya kalau orangnya ya diajarkan bagaimana dia bukan pintar tapi kamu rajin belajar ya. Nah, rajin belajarnya itu yang diulang. Kalau hasilnya, kalau rajin belajarnya bagus, dia rajin ujungnya bagus gitu. Pengalaman kepada mereka, inilah dunia kerja. Jadi mereka tidak hanya begitu masuk kan kaget. Di dunia akademi bukan lain lagi, tapi di dunia kerja lain lagi. Ya. Yang kedua, saya masuk di beberapa komunitas di mana komunitas anak-anak muda di sana berkumpul. Salah satunya adalah komunitas pengusaha hijrah. Ya, artinya mereka mencoba membangun usaha tanpa uang haram, tanpa uang riba, tanpa uang bank. Ya, artinya mereka membangun bagaimana usaha itu. Saya masuk di sana, mencoba mentransformasikan nilai-nilai yang kita ajar, kita pelajari kepada mereka. Dan itu salah satu upaya bagaimana melegasikan tadi, ya, dimulai dengan live. Saya bukan hanya ingin makan saja, ingin bermakna buat mereka. Yang kedua, learn, saya juga belajar dari mereka. Yang ketiga, love, saya mencintai mereka, saya mencintai dunia mereka, dan saya senang kalau mereka kita mencintai dunia mereka. Salah satu itu, dan terakhir adalah legacy itu, supaya hal-hal yang ini kita ditransformasikan kepada anak-anak yang generasi muda sekarang. 130 kemampuan intelektual dalam konteks analytical thinking, problem solving, creative thinking,
strategi thinking itu bagus-bagus. Dari skala 1 sampai 5, 4 atau 5. Tapi di skala emotional question itu selalu skalanya 1, paling top 2. Di emotional stability, kemampuan interpersonal, empati, sama stress tolerance. Gitu. Nah dari mindset sendiri kira-kira ada sesuatu yang bisa diberikan solusi nggak untuk ini? Apakah bentuk training misalnya, atau bentuknya kalau ke corporate itu nawarin semacam program coaching, atau seperti apa dari mindset sendiri? Satu jurus memimpin Gen Z. Oke, sip ya? Aman? Boleh sebelah sini? Coba. Jadi disebut bahasa mereka, kalau mereka, gitu ya. Baru nanti kalau mereka sudah nyambung gitu ya, frekuensinya berasa baru kita. Ya. Baik, tepuk tangan buat Bu Yayu rekan-rekan ya. Oke, kasih jempol dulu ke teman Anda bilang kamu cerdas banget keren ya. Itu bahasa mereka, gaya mereka supaya bisa ngeklik. Masuk nggak jurusnya? Masuk banget, gitu ya. Sebentar, kita konfirmasi langsung ke Gen Z. Nah, ini ada Gen Z di sini. Ngekliknya gimana? Ngeklik karena kita tahu misalnya sama siapa gitu. Jadi kalau misalkan gaya bahasanya kita ngikutin, misalkan saya Gen Z, saya cerita sama Gen Z lagi, saya pasti nyesuaiin. Tapi kalau misalkan ada orang lain mendengarin kita juga ngikutin. Tapi ya pokoknya kalau misalkan mau ngobrolnya asik, kita juga harus tahu ngobrolnya sama siapa. Jadi sesuaiin. Oke ya, jadi kita beneran dulu ya. Baik, dari sini jurusnya gimana Pak? Untuk leader seorang Gen Z, mungkin yang pertama kita harus mengenal dulu kita harus memahami dulu cara mereka berkomunikasi seperti apa, cara mereka beradaptasinya seperti apa, sehingga kita pun sebagai leader dari Gen Z itu sendiri tidak terlalu terlena dengan gaya kita sendiri seperti apa. Kita bisa masuk ke cara mereka atau rules mereka dalam bekerja. Baik ya. Coba kita cross check langsung ke Gen Z ya. Gen Z berikutnya Mbak Mala. Kalau atasan menyesuaikan dengan Gen Z, menurut Mbak Mala gimana? Masuk. Kalau menurut saya Pak ya, kalau Gen Z, menurut saya Gen Z itu suka bergaul ya. Bergaul dengan sesama Gen Z juga lintas usia juga. Jadi kita bisa menyesuaikan antara ngobrol sama Gen Z atau dengan lintas generasi milenial gitu. Jadi kita nyambung aja sih Pak. Jadi kalau atasan kan biasanya atasan minta kita menyesuaikan, Gen Z menyesuaikan. Nah ini atasan mau menyesuaikan. Menurut saya malah milenial atau generasi sebelumnya itu yang susah untuk menyesuaikan dengan Gen Z. Jadi kalau dia mau menyesuaikan berarti ya harus mengikuti zaman. Nilainya T. Nah sekarang punya anak 4, semuanya lulusan S2. Ingin ditransformasikan bagaimana di perusahaan ini supaya berlanjut tapi dengan profesional. Nah ini menjembatani antara generasi kolonial dengan generasi milenial, bukan hal yang mudah, tetapi bisa. Oke, sebelumnya pertanyaan saya adalah ini dulu supaya how to lead Gen Z. Karena hari ini bulan puasa, Pak Dadang menyelipkan coba kalau mengintegrasikan nilai-nilai puasa dalam memimpin dan dalam manajemen dan memimpin generasi Z. Nah, barangkali saya kebetulan saja sekarang lagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore Bapak Ibu. sore. Mudah-mudahan masih tetap semangat karena sebentar lagi kalau yang puasa sudah mau ngecas lagi nih untuk carbo loading. Ya. Kalau Gen Z sekarang istilahnya kalau menurunkan berat badan itu enggak. Sekarang